Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayuning Puji Mastuti. Saya berasal dari Politeknik Negeri Semarang, jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Telekomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penguat common emitter. Nah, di sini saya akan menganalisis pada rangkaian penguat common emitter pada aplikasi Proteus. Yang rangkaiannya akan seperti ini apabila digambarkan pada aplikasi Proteus. Nah, sama seperti tadi, nah rangkaiannya seperti ini ketika dibuat pada aplikasi Proteus. Nah, lalu kembali lagi ke PowerPoint-nya. Nah, analisis rangkaiannya yang pertama, pindahkan satu daya ke posisi on dan sinyal generator belum dimasukkan. Switch 1 open atau terbuka, switch 2 terhubung pada resistor 27.000, ukurlah besarnya tegangan B, tegangan E, dan tegangan CE, serta besar arus B, besar arus C, dan besar arus E. Nah, akan dipraktekkan pada aplikasi Proteus seperti ini. Nah, seperti ini rangkaiannya. Switch pertama, switch 1 open, terbuka. Lalu ini dihubungkan pada 27.000 ohm. Dirankan rangkaiannya. Rangkaiannya akan seperti ini. Nah, mendapatkan nilai arus IB 0,00 mA. Lalu mendapatkan arus pada IC 1,09 dan sama dengan arus IE 1,09. Lalu tegangan pada basisnya mendapatkan 1,76 volt dan tegangan pada CE-nya 9,61 dan tegangan pada kaki emitternya 1,09 volt. Nah, seperti itu. Lalu kembali lagi ke PowerPoint. Nah, sudah sesuai tadi yang dianalisis pada aplikasi Proteus pada rangkaiannya. Lalu, yang kedua, menganalisis rangkaiannya dengan cara mencari penguat tegangannya. Nah, hitung berapa penguat tegangannya. Nah, rumus penguat tegangannya itu V output per V input. Nah, tegangan outputnya itu sama dengan yang berada pada voltmeter yang dipasang pada kaki CE, kaki common pada rangkaian, dan tegangan inputnya itu dipasang pada rangkaian pada kaki basisnya. Nah, atau disebut pada tegangan basis. Nah, lalu dihitung tegangan outputnya itu 9,61 dan tegangan inputnya itu 1,76, lalu dibagi mendapatkan hasil 5,46 volt. Lalu yang ketiga, pasang signal generator dengan masukkan gelombang sinus dengan frekuensi 1 kHz dan amplitudenya 0,1 volt. Lalu ukurlah tegangan masukan V inputnya dan keluaran V outputnya, kemudian hitung penguat tegangannya. Nah, ini kita akan melakukan percobaan pada aplikasi Proteus dulu, melihat ketika switch-nya tertutup, switch satunya tertutup ini tertutup. Nah, switch 2-nya tetap dihubungkan pada hambatan 27.000, lalu phase-nya dirubah pada nilai amplitudenya 0,1 volt dan frekuensinya 1 kHz. Nah, di oke. Lalu dijalankan rangkaiannya seperti akan membentuk gelombang seperti ini. Lalu akan mendapatkan hasil pada V output, tegangan outputnya yang berada pada kaki common-nya ini 9,73 volt. Lalu tegangan inputnya berada pada kaki basis transistor ini mendapatkan hasil 1,76. Lalu kita kembali lagi ke PowerPoint-nya.
Nah, seperti ini. Tadi V input tegangan inputnya 1,76 volt, tegangan outputnya 9,73 volt, lalu dimasukkan dalam rumus penguat tegangannya itu V output per V input 9,73 dibagi 1,76 mendapatkan hasil 5,528 volt. Nah, lalu analisis yang keempat itu ukurlah beda fase antara input dan output pada frekuensi tersebut. Nah, kita kembali lagi dulu ke rangkaiannya. Nah, dijalankan pada rangkaiannya. Nah, ini terlihat bahwa beda fase rangkaian input dan outputnya itu 180 derajat. Ya, teman-teman, ya seperti itu. Lalu kembali lagi pada PowerPoint-nya untuk menganalisis rangkaian yang kelima. Nah, dengan melepas kapasitor CE, ulangi langkah 3 dan 4. Apakah terjadi perbedaan? Mengapa? Nah, lalu ini kembali lagi dulu ke rangkaiannya. Untuk melepas kapasitor CE, ini dilepas, dan ini dilepas. Dijalankan rangkaiannya. Nah, ini gelombangnya akan terbentuk seperti ini. Ini ketika switch pertamanya tertutup. Nah, ini akan terlihat perbedaan dari gelombang yang tadi, yang ketika terdapat kapasitor CE-nya ketika dihubungkan dan dilepas, osiloskopnya ini pada gelombangnya memiliki bentuk yang berubah. Lalu ketika switch pertamanya terbuka, nah gelombangnya akan seperti ini. Nah, terlihat perbedaannya. Nah, lalu kita kembali lagi ke PowerPoint-nya. Terdapat perubahannya. Nah, kapasitor sendiri memiliki fungsi sebagai penyimpan muatan pada rangkaian ini, rangkaian yang seperti tadi. Lalu, maka saat kapasitor dipasang, tegangan keluaran akan lebih besar daripada tegangan masukannya. Nah, lalu tadi terlihat pada alat ukur yang dipasang, nilainya akan lebih besar daripada tegangan masukannya. Nilai tegangan keluarannya maksud saya akan lebih besar daripada tegangan masukannya. Nah, sedangkan saat kapasitor tadi dilepas, besar tegangan masukan akan lebih besar dari tegangan keluarannya. Nah, seperti itu. Lalu, analisis keenamnya itu pasang kembali kapasitor CE dan dengan memberikan frekuensi bervariasi mulai dari 10 Hz sampai 20 kHz. Buatlah kurva plot respon frekuensi dari penguatnya, lalu dan buatlah juga plot beda fase antara input dan outputnya. Nah, di sini saya telah mencoba pada rangkaian tadi, ketika saya merubah nilai frekuensinya yang bervariasi, saya merubah pada nilai frekuensi lebih besar dari 10 dan kurang dari 20.000 Hz mendapatkan penguat tegangan seperti ini. Nah, penguat tegangan sendiri itu didapat dari rumus tadi, tegangan output dibagi tegangan inputnya. Nah, ini hasil penguat tegangannya ketika saya memilih frekuensi lebih besar dari 10 dan kurang dari 20.000 Hz, mendapatkan tegangan seperti ini dan membentuk respon frekuensi grafiknya seperti ini. Nah, lalu plot beda fase antara input dan outputnya ini sudah terlihat pada digital osiloskopnya pada rangkaian di aplikasi Proteo seperti ini. Nah, lalu
Terakhir, ukurlah impedansi input dan impedansi outputnya. Nah, impedansi inputnya ini didapatkan 40 k 7 diparalelkan dengan 27 k, lalu dibagi dengan B kali RE ini. Nah, ini 40 k 7 dan diparalelkan 27 k itu didapat dari tadi gambar rangkaian penguat common emitter-nya seperti ini. Didapatkan dari sini hambatan yang ini dan hambatan seperti ini yang di bawah ini. Nah, lalu dihitung untuk impedansi inputnya mendapatkan hasil 1494,684 ohm dan tegangan impedansi outputnya itu sama dengan RC. RC-nya itu 4.700 ohm. Nah, ya. Nah, sudah selesai untuk analisis rangkaian pada penguat common emitter-nya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.